Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Anwar dengan NIM 171562565. Saya dari program studi pendidikan akuntansi. Oke, di hari ini saya akan membahas PPT interaktif yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Widi Lestari dalam mata kuliah aplikasi komputer dan bisnis. Oke, langsung aja kita masuk ke PPT-nya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, di sini tuh saya membuat 6 langkah untuk membuat model Azure gitu. Azure tuh apa sih? Yang pertama tuh ada analisis dari muridnya dulu. Nah, setelah kita menganalisis muridnya, kita langsung masuk ke menyatakan objektifnya. Nah, habis itu baru tuh kita mencari pemilihan untuk media dan bahannya. Setelah kita udah memilih medianya, kita harus langsung menggunakan media dan bahannya di dalam PPT ini. Terus juga kita memberikan eh, keterlibatan murid dalam pembelajaran ya. Karena kita tuh membuat di sini tuh PPT interaktif, yaitu berarti murid harus terlibat dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi atau ya review-review dari yang udah kita bahas. Oke, next. Nah, di sini tuh saya udah bikin menunya. Dimana kalau misalkan kita pencet SK, KD, materi, evaluasi itu kita langsung masuk ke yang lainnya. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke SK dan KD kita dulu ya. Oke, jadi di sini SK kita yaitu adalah memahami dan menerapkan pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal umum. Jadi di sini materi kita adalah jurnal umum. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mencatat transaksi keuangan untuk menentukan pencatatan yang tepat dalam jurnal umum. Oke, bisa diklik home dulu, moderator. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Oke, bisa diklik di materi pertama yaitu pengertian jurnal umum. Oke, jadi di sini kita materi pertama adalah pengertian dari jurnal umum itu sendiri. Jurnal umum itu adalah sebuah dokumen, dokumen akuntansi dasar yang biasanya digunakan tuh buat mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis ke dalam kolom debit dan kredit. Boleh di next? Nah, selanjutnya tuh ada fungsi dan tujuannya dari jurnal umum. Itu fungsinya yang tadi yang saya sudah sebutkan yaitu untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis, sistematis dan lengkap agar mempermudah proses pengelompokan serta pengolahan data dari akuntansi atau mempermudah si perusahaan itu ya. Dan tujuannya itu bisa menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat, terstruktur, dan juga dapat dipercaya untuk membantu pengambilan keputusan. Boleh di next? Nah, selain itu tuh ada konsep debit dan kredit, di mana konsep debit dan kredit itu dalam jurnal umum adalah sistem double entry bookkeeping di mana setiap transaksi dicatat pada dua sisi untuk menjaga keseimbangan atau balance yang bisa kita dengar. Kalau nggak balance itu udah pasti salah, tapi balance belum tentu benar. Debit di sisi yang sebelah kiri untuk menambah aset atau beban, dan kredit di sebelah kanan untuk menambah liabilitas, ekuitas, atau pendapatan. Seperti gambar yang udah saya terterakan di sini. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita harus menganalisis transaksinya. Dia tuh bisa masuknya ke debit atau bisa masuk kredit. Oke, jadi analisis transaksi dalam jurnal umum adalah langkah pertama siklus akuntansi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menetapkan pengaruh transaksi keuangan terhadap akun, kayak aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, ataupun beban. Dengan prinsip debit dan kredit, tujuannya adalah memastikan keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, sebelum dicatat ke secara kronologis. Boleh di next? Nah,
Kira-kira tuh kesalahannya apa sih? Kesalahan-kesalahan dalam membuat jurnal umumnya. Nah, kesalahannya tuh biasanya tuh meliputi pertama tuh yang sering banget itu salah pilih akun. Kayak misalkan harusnya masuknya ke akun receivable, tapi malah masuknya ke not receivable. Kayak gitu tuh sering banget terjadi. Terus yang kedua tuh posisi debit dan kreditnya tuh biasanya kebalik. Jadi yang plus mana, yang minus mana tuh terbalik. Terus nominalnya tuh biasanya nggak sesuai bukti. Kayak dia tuh salah ngelihat nominal yang diterterakan sama nominal yang dicatat. Terus ada transaksi ganda. Ya tadi kurang fokus mungkin atau yang lain. Boleh di next. Nah, terus ini ada bentuk, contoh bentuk atau format dari jurnal umumnya. Langsung di next aja. Dan ini kita bisa nonton video pembelajarannya. Boleh di play dulu moderator sekitar 10 atau sampai 30 detik. Oke, mungkin cukup ya buat teman-teman yang mau nonton lebih lengkapnya. Nanti bisa langsung diklik aja di PPT-nya. Itu bisa langsung ditonton. Atau kalau yang mau langsung nonton di YouTube-nya bisa langsung diklik di logo link di bawah itu ya kan. Next. Nah, ternyata eh, materi kita udah selesai sampai di video pembelajaran tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu evaluasi. Eh, seberapa jauhnya kalian tadi mendengarkan ataupun memahami dari jurnal umum tadi yang dasar-dasar akuntansi. Jadi, sebelum kita masuk ke menu evaluasi, kita harus berdoa dulu sebelum mengerjakannya karena semua soal milik Allah, semua jawaban milik Allah dan semua kebenaran juga milik Allah. Oke, selamat mengerjakan. Kita masuk ke soal pertama. Oke, jadi di soal pertama ini kita ditanya yaitu apa yang dimaksud dengan jurnal umum dalam akuntansi. Nah, apakah A yaitu untuk mencatat laporan buku untuk mencatat laporan keuangan atau B buku untuk mencatat transaksi secara kronologis atau C D atau E. Nah, kalau di sini menurut saya sih jawabannya yang B ya. Nah, jawabannya benar guys, yang B. Oke, boleh di next dulu. Next lagi moderator. Oke, jadi ini di soal nomor 2 kita ada pencatatannya. Jadi kita harus tahu akun-akunnya ya. Di sini tuh di dalam soal dijelaskan bahwa perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Jurnal yang benar adalah kira-kira jawabannya A, B, C atau D. Kalau menurut aku 1.500 membeli perlengkapan. Kayaknya jawabannya yang C deh. Jawabannya salah. Bisa di back lagi moderator ke soal yang sebelumnya. Kayaknya jawaban yang bener yang A deh. Coba moderator yang A. Nah, jawabannya udah bener nih. Oke, lanjut aja kita langsung ke soal yang ketiga.
Nah, di sini sama nih, yaitu soalnya perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 4 juta. Jurnal yang benar adalah, kalau menurut aku ya, tadi kita udah belajar sih di yang sebelumnya, jadi kita nggak bakal salah lagi. Di sini jawabannya yang C. Nah, jawabannya benar kan? Oke, langsung aja di next, moderator. Oke, ini kita masuk ke soal yang keempat, yaitu perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar 2 juta. Jurnal yang benar adalah, oke, jawabannya mungkin yang B ya, moderator. Nah, benar. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini perusahaan membayar beban listrik sebesar 500.000 secara tunai. Jurnal yang benar adalah, mungkin di sini jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Nah, karena semua soal udah terjawab, boleh di next slide, moderator. Oke, jadi di sini ada profil dari saya, yaitu yang bernama Muhammad Raffi Anwar, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 2007, yang sekarang sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa dari program studi pendidikan akuntansi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.